Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Prandayani dengan NIM 22102062. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang gaya kepemimpinan servant leadership dalam meningkatkan pelayanan publik untuk memenuhi tugas UAS kepemimpinan dan etika. Yaitu adalah latar belakang yang pertama, di dalam kepemimpinan ini merupakan proses mempengaruhi yang dilakukan oleh pemimpin kepada para anggotanya untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian sikap ini penting dimiliki setiap pemimpin karena memungkinkan tercapainya tujuan organisasi meskipun ada tantangan dan hambatan. Lalu, kepemimpinan yang kuat dan visioner. Dengan hal tersebut, organisasi dapat bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan dan hambatan. Kemudian, macam-macam gaya kepemimpinan. Nah, terdapat beberapa jenis seperti autokratis, birokrasi, partisipatif, delegatif, transaksional, melayani atau servants, transformasional, dan karismatik. Nah, selanjutnya ada servant leadership. Servant leadership ini merupakan gaya kepemimpinan melayani yang menarik dibahas saat ini karena Indonesia mengalami krisis pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat daripada pribadi. Dampak dari gaya kepemimpinan ini sendiri menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi, mempengaruhi kinerja anggota, kepuasan kerja, motivasi pegawai, dan budaya organisasi. Kemudian, kesulitan menemukan pemimpin melayani. Untuk saat ini sangat sulit ditemukan pemimpin dengan pendekatan melayani karena sebagian besar pemimpin berpandangan bahwa menjadi pemimpin harusnya memiliki kuasa untuk mengatur dan mengendalikan. Kewajiban pemimpin publik dalam kaitannya sebagai pemimpin publik seperti gubernur atau wali kota, melayani masyarakat sudah menjadi kewajiban mereka. Kemudian survei kualitas pelayanan publik. Survei Lembaga Ombudsman RI tahun 2017 menyebutkan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia masih rendah dengan 57%, kementerian dan lembaga pada zona kuning kepatuhan sedang dan 8% pada zona merah kepatuhan rendah. Kemudian kualitas pelayanan rendah. Adanya kualitas pelayanan yang rendah menuntut para aktor dalam pemerintahan untuk segera berbenah dan memperbaiki hal tersebut. Selanjutnya, peran pemimpin publik. Pemimpin publik seperti gubernur, wali kota, bupati wajib menjadi aktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian, motivasi melalui kuasa. Pemimpin publik melalui kuasanya dapat memotivasi para pegawainya untuk meningkatkan kinerja. Oke, dalam metode penelitian jurnal ini, artikel ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif melalui literatur review dengan meninjau berbagai jurnal dan sumber terkait servant leadership serta dampaknya pada pelayanan publik sendiri. Data dikumpulkan dari buku dan jurnal nasional maupun internasional. Adapun metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Sumber data dianalisis dengan triangulasi sumber, yaitu memeriksa kebenaran data dari berbagai referensi seperti buku dan jurnal. Melalui triangulasi ini, artikel menilai dokumen tertulis untuk mengetahui apakah servant leadership berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sendiri. Nah, adapun hasil dan pembahasan yaitu kepemimpinan servant leadership antara lain pentingnya pemimpin dalam organisasi. Di sini pemimpin dibutuhkan dalam organisasi formal maupun non formal untuk mengatur, mengarahkan, dan memastikan organisasi mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki cara berbeda dalam mengatur pegawai. Cara atau pola perilaku ini disebut gaya kepemimpinan. Kemudian fokus pada servant leadership.
Dari banyak gaya kepemimpinan, gaya yang dibahas dalam artikel ini adalah kepemimpinan melayani atau servant leadership, yaitu gaya yang menekankan pelayanan terhadap pegawai. Selanjutnya, definisi servant leadership menurut Greenleaf, servant leadership adalah kepemimpinan yang berawal dari niat tulus untuk melayani terlebih dahulu sebelum memimpin, kemudian pengaruh terhadap produktivitas. Greenleaf menekankan bahwa servant leadership dapat meningkatkan produktivitas organisasi dalam situasi yang nyata melalui pendekatan pelayanan. Kemudian ada empati sebagai kunci. Nah, di sini maksudnya rasa empati membuat pegawai merasa dihargai, diperhatikan, dan pada akhirnya mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Servant leadership sebagai gaya kepemimpinan baru. Nah, servant leadership merupakan gaya kepemimpinan modern yang menekankan antusiasme pemimpin dalam memberikan pelayanan kepada orang lain, pelayanan melalui sinergi dengan pegawai. Nah, maksudnya pemimpin melayani dengan cara bersinergi bersama pegawai, menciptakan hubungan kerja yang saling mendukung, kemudian membangun rasa kebersamaan. Melalui kerjasama, pemimpin membutuhkan rasa kebersamaan di antara pegawai, sehingga tercipta budaya saling berbagi dalam organisasi. Konstruksi serta leadership menurut Dennis dalam Mira dan Margaret, yaitu pertama kasih sayang, pemberdayaan visi, kerendahan hati, dan kepercayaan. Nah, kemudian poin B, pelayanan publik. Poin-poinnya, definisi pelayanan publik. Seluruh bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah atau BUMN kepada masyarakat. Kemudian pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya ialah pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung. Standar pelayanan pemerintah. Pelayanan publik harus memenuhi standar tertentu untuk menjaga kualitas layanan di organisasi publik. Pentingnya kualitas pelayanan, pelayanan yang baik berperan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa. Regulasi pelayanan publik UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan keputusan Menpan yang mengatur asas, prinsip, dan standar pelayanan publik. Penilaian kualitas pelayanan oleh masyarakat. Kualitas pelayanan tidak hanya dinilai pemerintah tetapi terutama oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Peran harapan dalam kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh apakah layanan yang diterima sesuai atau tidak dengan harapan masyarakat. Kemudian, dimensi kualitas pelayanan ada 5, yaitu reliabilitas, tangible, responsif, assurance, dan empati. Adapun di poin C, servant leadership dan kaitannya dengan kualitas pelayanan publik, kepemimpinan dan hubungan dengan pegawai. Konsep kepemimpinan selalu berkaitan dengan pegawai, termasuk servant leadership yang fokus pada interaksi pemimpin dengan bawahannya. Fokus servant leadership pada pegawai memiliki kriteria seperti membentuk konsep, memulihkan emosi, mengutamakan pengikut, serta membantu pegawai tumbuh dan sukses. Pengaruh tidak langsung melalui kinerja pegawai. Pemimpin dengan gaya servant leadership mampu meningkatkan komitmen organisasi pegawai sehingga kinerja pegawai menjadi lebih baik. Kemudian, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen pegawai. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat membentuk pegawai dengan komitmen tinggi terhadap organisasi. Komitmen organisasi secara keseluruhan, komitmen organisasi merupakan bentuk loyalitas pegawai terhadap organisasi. Servant leadership meningkatkan komitmen pegawai. Servant leadership terbukti menjadi gaya kepemimpinan yang efektif dalam meningkatkan komitmen pegawai dalam organisasi. Servant leadership dan komitmen organisasi karena servant leadership terbukti meningkatkan komitmen organisasi. Gaya ini
diyakini dapat berdampak positif pada kinerja pegawai. Komitmen organisasi sebagai loyalitas pegawai. Komitmen organisasi mencerminkan loyalitas pegawai terhadap organisasi. Loyalitas ini mendorong motivasi kerja yang lebih tinggi. Kemudian pengaruh komitmen terhadap kinerja. Secara logis, pegawai yang memiliki komitmen kuat cenderung bekerja lebih baik sehingga kinerja mereka meningkat. Kemudian pengaruh tidak langsung serta leadership. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa serta leadership tidak berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan publik, tetapi melalui faktor perantara. Pentingnya para pemimpin. Pemimpin dengan gaya melayani harus mampu membangun komitmen dan kinerja pegawai agar kualitas pelayanan benar-benar dapat ditingkatkan. Baiklah, kesimpulannya, serta leadership berperan tidak langsung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemimpin dengan gaya ini mendorong komitmen dan loyalitas pegawai, sehingga kinerja mereka meningkat dan berdampak pada pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Gaya kepemimpinan melayani cocok diterapkan pada organisasi yang menghadapi masalah pelayanan dan disarankan bagi pemimpin sektor publik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah, mana kita nak? Dah. Lama-lama. Aku belum mandi nih. Kan nih. Apa? Ini. Hentikan kan? Ah.